Power off. Bluetooth mode. Waduh. Tes. Suara. Bagus, Pak, nih, bagus. Enggak, ini nggak masuk ke speaker nih, saya bingung. Layarnya. Bluetooth mode. Kungkung layar satunya ditutup aja, soalnya berantakan layar lain. Duh, sorry sebentar. Kenapa jadi gini? Kita masuk di dalam doa dulu ya. Allah Bapa, Maha Kasih, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Segala hormat, puji, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, karena pada sore menjelang malam hari ini, kami boleh bersama kembali untuk berkumpul di tempat ini, untuk memuji dan memuliakan namamu. Kiranya apa yang akan kami persembahkan sebagai puji-pujian boleh menjadi dupa yang harum di hadapan, karena kami tahu Engkau bertahta di atas puji-pujian kami. Dan selama puji-pujian ini berlangsung, semua kuasa-kuasa kegelapan menyingkir dari tempat ini. Dan segala yang dalam kesusahan akan dihiburkan. Yang sakit akan disembuhkan. Karena Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bisa dengar suara saya ya? Ya, bagus Pak Joni, lanjut. Oke. Kita akan menyanyikan sebuah lagu pujian yang cukup lama, tapi saya rasa masih cukup enak untuk didengar dan untuk dinyanyikan. Hanya dekat kasih. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku.
jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin. Ya, selanjutnya kita akan nyanyikan lagu Yang Lemah Dikuatkan. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta kan melihat, diperbuatnya bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana,
Yesus bangkit bagiku. Hosana, Hosana, Yesus mati bagiku. Hosana, Hosana, Yesus bangkit bagiku. Amin. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Let the blind say, I can see. It was the Lord has done in me. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Hosanna, Hosanna, to the Lamb that was slain. Hosanna, Hosanna, Jesus died and rose again. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. The blind say, I can see. It's what the Lord has done in me. Amin. Ya, saya persilakan hambanya, Bapak Pendeta Wita, untuk buka dalam doa pembukaan. Ada, Pak Hendra? Belum hadir Pak Hendra ya. Boleh Bu Messi yang bantu doa, Bu Messi? Ya, silakan Bu Messi. Bu Messi, Ya, pimpin ya doa. Pak. Silakan. Ya, berdoa pembukaan ya Pak. Iya, betul. Ya, mari kita satukan hati kita berdoa. Kami berterima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih beri sekali lagi kami kesempatan, kami mau memuji Engkau, meninggikan Engkau, mengagungkan Engkau. Biar Tuhan ambil alih dari ibadah kami ini, sekalipun melalui Zoom, tapi kami percaya Tuhan hadir. Kalau Tuhan hadir, sesuatu akan terjadi. Kami yang lemah dikuatkan, ya kami yang susah dihiburkan, kami yang sakit oleh bilu-bilu Yesus, kami sudah disembuhkan. Karena firman-Mu berkata, di dalam pujian ada janji-janji Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi setiap hamba-Mu yang melayani pada sore hari ini Tuhan. Urapi juga setiap peralatan yang kami pakai, kuduskan Bapa, biar semuanya untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami akan buka ibadah kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Neta Messi. Terima kasih Pak Joni. Baik, sebelum kita lanjutkan dengan mendengarkan sabda firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagi sebuah lagu, Hanya Dekat Kasih-Mu Bapa.
hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Tuhan, inilah ku mau, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Maaf tadi lagunya saya udah nyanyi yang ini. Salah ambil lagu. Ya, baiklah, kita siapkan kita untuk
mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Pak Budi Kristanto hari ini. Tapi sebelum itu kita nyanyikan satu buah lagu lagi ya. Masih ada 4 menit. Tuhan Yesus setia. Atau di saat engkau susah. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu tetap setia sampai selama-lamanya. Amin. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Haleluya. Ya, walaupun kita mungkin kadang-kadang tidak setia, tetapi Yesus tetap setia sampai selama-lamanya. Itulah Tuhan. Di saat engkau susah, Yesus hibur selalu. Di saat engkau lemah, Dia kuatkan. Haleluya. Yesus mau menolongmu dalam keabadianmu. Yesus kan selalu tetap setia sampai selama-lamanya. Haleluya. Walau pohon ara tak berbunga, pohon anggur tak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ladang-ladang tak menghasilkan, kambing domba terhalau sudah, lembu sapi tak ada. Namun aku kan tetap setia karena Yesus tetap setia. Namun aku kan tetap setia
setia, karena Yesus tetap setia. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih. Saya persilakan hambanya Bapak Pendeta Evangelis Kristianto menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Terima memberkati. kasih Om Joni. Selamat sore saudara Selamat sore, yang shalom, terkasih di Pak. dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Sore, Sebelum sore, kita masuk sore. dalam firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa yang ada dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai sore hari ini kami masih diberikan nafas, kami masih diberikan kesempatan, kami masih diberikan karya keilahian-Mu yang terjadi atas hidup kami, sehingga kami masih dapat mendengar, menyampaikan, bahkan melakukan setiap kebenaran daripada firman-Mu. Seperti apa yang tadi lagu katakan, memang keadaan semakin sulit, keadaan semakin banyak pengangguran, semakin banyak lapangan pekerjaan yang sudah mengalami kebangkrutan, tetapi kami tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan, sehingga kami jangan tawar hati, sehingga kami tetap kuat, tetap semangat, tetap berpengharapan. Dan Tuhan, pada sore hari ini kami mau belajar menelaah daripada setiap firman-Mu yang hamba-Mu akan sampaikan pada sore hari ini. Tuhan, pakai lidah dan bibir hamba-Mu mengenai kebenaran daripada firman-Mu, sehingga kami menjadi umat-Mu yang selalu kuat dan selalu berharap percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berdoa pada sore hari ini, sehingga penyampaian daripada firman-Mu, kebenaran daripada firman-Mu, merema di hati kami, sehingga kami bertumbuh, berbuah, dan menghasilkan buah yang manis dan sedap didengar oleh banyak orang. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya, katakan amin. Makasih untuk pemingguan yang sudah memberikan waktu dan kesempatannya pada sore hari ini. Firman Tuhan pada sore hari ini kami bawakan di dalam judul Jangan Tawar Hati, Waktu Kesulitan. Saudara, banyak orang kalau sudah tawar hati, akhirnya mengalami pada masa kesesakan. Terus kita merasa kecil, ya. Seperti Amsal di sini katakan bahwa kalau kita mengalami tawar hati, ya, kita mengalami pada masa kesesakan, maka kita merasa hati kita kecil, hati kita takut, hati kita gelisah, hati kita sudah tidak percaya lagi kepada Tuhan, ya. Tetapi kita hidup karena oleh kemurahan Tuhan, ya. Maka di sini Korintus katakan bahwa oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, saya mau katakan bahwa hanya kebaikan daripada teman sepelayanan saya, Om Mingguan, yang memberikan semangat saya kembali untuk berkhotbah, untuk melayani. Sebetulnya saya termasuk anak Tuhan yang tawar hati. Ya, ini firman Tuhan adalah pedang bermata dua. Apa yang saya sampaikan pada sore hari ini, judul
firman pada sore hari ini, jangan tawar hati waktu kesulitan. Nah, tapi tawar hati yang saya alami adalah tawar hati karena sebuah pelayanan, saudara. Tapi karena kebaikan daripada Om Mingguan, Om Mingguan panggil saya kembali untuk pelayanan. Om Mingguan memberikan semangat kembali kepada saya. Wah, Om Kamsyah, saya tidak akan pernah sahabat yang memberikan semangat di saat sahabatnya hampir jatuh tenggelam, Om. Gitu. Nah, ini ucapan saya terima kasih kepada sahabat saya yang memanggil saya tetap jangan tawar hati, Pak Budi. Biarpun Pak Budi sudah dikecewakan, kami merasa jujur, Om, banyak anak-anak Tuhan yang kadangkala mengecewakan, bahkan anak-anak Tuhan suka membuat hamba-hamba Tuhan, sesama hamba-hamba Tuhan, jadi tawar hati, jadi undur, jadi tangan daripada hamba Tuhan itu jadi letih, lemas gitu, Om. Nah, makanya di sini saya menerima kekuatan kembali daripada firman Tuhan di Yesaya 35 ayatnya yang keempat. Kata ada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut, lihatlah Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Saudara, saya di dalam pelayanan, saya merasa tidak diberikan kesempatan oleh sinode saya. Saya tidak pernah diundang oleh sinode saya. Bahkan saya merasakan saya mensupport gembala sidang saya mensupport sinode saya, tetapi saya sebagai wakilnya Tuhan, sebagai hamba Tuhan, saya kenapa harus dijegal? Dan ini yang mengingatkan saya bukan jemaat saya sendiri, tetapi malahan jemaat pusat yang mengingatkan saya pada waktu perayaan Natal di pusat. Saya mau tanya, Pak Budi ini sebetulnya di sinode ini sebagai pendeta atau sebagai simpatisan saja? Kata saya sebagai hamba Tuhan. Ini ada kartu KPA-nya, ada kartu pengangkatan kependetaannya. Nah, tapi saya heran, semua pendeta di daerah diundang. Tapi kenapa kok Pak Budi tidak pernah diundang, bahkan firman Tuhan di pusat pun tidak sama sekali. Saya waktu jemaat pusat menanyakan seperti itu, saya masih berkata, Bu, Tuhan Yesus saja di kampung halamannya saja tidak pernah diakui, kata saya, apalagi saya seorang hamba Tuhan yang tidak punya keterampilan, kata saya, bukan S3, kata saya, itu pun sarjana teologi saya pun saya ambil karena apa? Karena Bapak rohani angkat saya, almarhum Bong Kim Fen, meminta saya untuk khotbah di gereja dia. Kalau misalkan khotbah di gereja dia tidak punya SIM, tidak punya sertifikat sekolah teologi, dia tidak boleh saya naik atas ke balik mimbar gereja dia. Saya nggak boleh berkhotbah. Itu Bapak rohani saya mengajarkan begitu. Kamu nggak sah. Makanya saya sekolah kembali, sekolah teologi, saya mendalami teologi, maka saya ambil sarjana teologi. Ya, banyak orang di sekeliling kita yang kadangkala dengan berita-berita yang sangat mengecewakan. Bagi saya mendengar begitu, ya kalau Anda mendengar dari jemaat seperti itu,
pasti kecewa, tawar hati. Loh iya, kenapa kok saya dibedakan? Gitu kan? Nah, akhirnya apa? Yesaya 13 ayat 7 ini mengingatkan saya juga. Sebab itu semua tangan akan menjadi lemah, lesu. Dan setiap hati manusia jadinya tawar. Hati saya sempat tawar, saudara. Jujur, sempat mundur. Sudahlah, saya tidak usah eh, kembali lagi kepada eh, pelayanan. Lebih baik saya menjadi orang biasa sajalah yang sudah tidak perlu dengan pelayanan. Nah, ini yang mengingatkan saya, maka Tuhan minta saya ambil tema daripada firman Tuhan sore hari ini di dalam 2 Korintus 4 ayatnya yang ke-16 sampai yang ke-18. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperlihatkan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, saya belajar daripada ketawaran hati saya ini, bahwa ya, saya semakin hari semakin merosot secara penilaian manusia, saudara. Ya, penilaian daripada manusia lah, Pak Budi ini kok semakin mundur, gitu kan. Jujur, pada waktu saya dipanggil sama Tuhan, saya untuk pelayanan, saya malahan meninggalkan bisnis saya, saudara-saudara. Saya meninggalkan pekerjaan interior saya akhirnya kerjakan sama istri saya, ya. Tetapi itu secara kasat mata, ya, Pak Budi kelihatan sebagai laki-laki mundur, saudara. Karena semua pekerjaan saya akhirnya dihandle oleh istri saya. Tetapi pekerjaan rohani saya secara manusia batinia, secara kerohanian saya dipanggil sama Tuhan. Saya melayani ke daerah-daerah yang terpencil, ke daerah-daerah yang di pinggiran kota Jakarta, daerah Sewan, daerah Salembaran, daerah Kosambi, daerah Cengklong, daerah Dadap, daerah Parung Panjang Bogor, daerah Pondok Arum, Pondok Bahar, Rajek, Sepatan. Saudara, saya secara batiniah, secara kerohanian, saya meningkat. Tetapi secara manusia, secara lahiriah, secara orang melihat, kok Pak Budi ini sebagai kepala keluarga kok malahan semakin menjauh daripada bisnis, malahan lebih banyak kepada kerohaniannya, gitu kan. Tetapi, saudara, apa yang tidak pernah terlihat itu Tuhan gantikan, saudara. Setiap saya membutuhkan sesuatu, Tuhan kadangkala kirim berkat, kirim customer, kirim owner, kirim klien, yang semuanya itu di luar daripada alam pemikiran kita sebagai manusia. Contoh, saudara, waktu itu saya sebagai presiden chapter daripada gospel, saudara. Kita kadang-kala secara manusia, kalau sebagai full gospel presiden chapter, kita kan harus traktir makan mereka. Apalagi chapter saya ini tidak pakai sistem share tabur mail tiket, saudara. Semua yang tanggung adalah presiden chapter sama kepengurusan saya, gitu kan. Nah, tetapi saya melihat di situ, ya, seperti ayat yang ke-18, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan,
melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak terkelihatan itu adalah kekal. Saudara, selama saya jadi presiden chapter, keadaan bisnis saya, jujur saudara, betul-betul di dalam mujizat Tuhan, betul-betul di dalam mata kasat yang tidak pernah terlihat oleh mata, apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 9 di situ, apa yang tidak kita lihat itu timbul, apa yang tidak timbul di dalam hati, apa yang tidak pernah kita dengar, itulah yang Tuhan sediakan bagi kehidupan kita, saudara. Jadi, apa yang tidak terlihat oleh mata kita, itu yang kadangkala Tuhan berikan. Itu yang saya katakan, itulah mujizat, saudara. Jadi, seperti Matius 6 ayat 33, di situ dikatakan, carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya itulah yang terjadi. Setiap saya mau mengadakan full gospel, ada aja konsumen yang bayar, ada saja konsumen yang kasih pekerjaan baru, dan dari hasil DP, dari hasil pekerjaan baru, itu saya bisa bayar, bisa tabur benih, bisa menaburkan kemuliaan Tuhan di situ, saudara. Jadi secara manusia, jujur, saudara, ikut Tuhan ini secara lahiriah banyak diproses, banyak penderitaan, saudara, banyak pikul salib, saudara. Tetapi di sini ayat 17 dari 2 Korintus 17, di sini katakan, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Jadi di situ saya diingatkan kembali bahwa saya harus tetap pelayanan, ya, biarpun keadaan sulit, saudara. Hari-hari ini jujur, saudara, apalagi bidang saya ini adalah bidang kontraktor interior design. Bidang kontraktor interior design itu hanya orang-orang tertentu yang punya taste, yang punya seni, yang punya kan rumahnya, apartemennya, restorannya, semua tertata dengan baik, saudara. Ya, tetapi sejak mengalami kenaikan BBM, ya, proyek kami tidak sebesar proyek yang dulu, saudara. Tahun-tahun ke sini kok kami merasakan makin tahun kemari makin sulit. Apalagi inflasi kita sudah mencapai 5,75%, saudara. Ya, sedangkan suku bunga bank sekarang hanya 2%. Kita masih punya kerugian hampir 4%, saudara. Ya, dan kita harus mencari, ya, di masa-masa kesulitan ini kita harus tetap kuat. Apa yang dikatakan oleh Raja Daud kepada Salomo anaknya, saudara, ya. Di sini Efesus 3 ayat 13 di sini katakan juga, sebab itu aku meminta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku, karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu, saudara. Ya. Dan di sini juga, saudara, ya, Tuhan mengingatkan kepada saya, karena oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati, ya. Dan jika kalau kamu tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu, saudara. Nah, ini yang dikatakan oleh Raja Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan tawar hati,
Sebab Tuhan Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah pun selesai. Saudara, saat-saat ini, saudara, di saat-saat kita tidak ada klien, tidak ada pekerjaan, tidak ada yang kita kerjakan, ya, bahkan di saat libur pun, saudara, saat-saat ini banyak orang yang berlibur, gitu kan. Tetapi Komingguan masih undang, Pak Budi bisa khotbah enggak di tanggal 20 ini? Ya, akhirnya oke lah Om, saya terima. Bahkan tanggal 2 Mei pun ada khotbah Zoom juga, saya ambil. Di hari orang libur, kadangkala saya masih tetap melayani Tuhan. Kadangkala saya harus berangkat melayani Tuhan. Nah, ini yang saya katakan, ini pekerjaan kita ini tidak terlihat, saudara. Ya, apa yang kita kerjakan saat ini tidak terlihat buahnya, saudara. Tetapi saya tetap yakin dan percaya. Saya banyak melihat hamba-hamba Tuhan yang betul-betul setia di dalam pelayanannya, yang betul-betul taat di dalam pelayanannya, yang tidak pernah ingkar di dalam pelayanannya, melayani dengan tulus, dengan ikhlas, saudara. Kita lihat buah daripada pelayanan ini, ya saudara, kita lihat anak-anaknya semua pada berhasil. Anak-anak cucunya semua dipelihara oleh Tuhan. Bahkan kesehatan kita pun itu dipelihara oleh Tuhan. Itu yang dikatakan berkat daripada 2 Korintus yang ke-18 bahwa kita hidup di dalam kehidupan kekal, saudara. Kekal itu tidak tergantikan, saudara. Kekal itu murni adanya, saudara. Jadi saya sering melihat anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang setia, yang betul-betul melayani. Kita melihat anak cucunya selalu dipelihara oleh Tuhan. Bahkan bisnisnya, kehidupan keluarganya, semua hidup di dalam damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal. Ini yang Tuhan ajarkan. Ini yang Tuhan kepada anak-anak Tuhan, ya, bahwa kita sebagai ayah, sebagai orang tua pun kita tidak boleh anak-anak kita ini tawar hati, saudara. Kadangkala kita sebagai ayah suka menganggap remeh anak-anak kita. Kadangkala kita sebagai ayah suka kasar kepada anak-anak kita, ya. Makanya saya mengingatkan di dalam kehidupan rumah tangga juga bahwa ada anak-anak, janganlah menyakiti hati anak-anak kita. Nah, disinilah Kolose 3 ayat 21, firman Tuhan yang mengajarkan kita sebagai seorang imam, kita sebagai seorang bapak. Di sini firman Tuhan mengatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya anakmu jangan tawar hati, saudara. Ya, kadangkala kita sebagai suami pun kadangkala suka berlaku kasar, suka mengata-ngatai istri kita kasar, akhirnya istri jadi tawar hati kepada kita. Karena tawar hati ini adalah buah yang membuat keluarga kita, anak-anak kita akhirnya jadi pahit hati sama kita, akhirnya menjauh daripada kita, dan banyak sekali yang terjadi di dalam konseling rumah tangga, konseling kehidupan berkeluarga, istrinya kabur, istrinya sudah tidak tahan dengan kehidupan rumah tangganya karena suaminya selain kasar, sudah gitu tidak menafkahi anaknya, tidak menafkahi istrinya, akhirnya tawar hati, istrinya kabur, istrinya tawar hati, akhirnya istrinya mengidap sakit kanker, mengidap
sakit yang berkepanjangan. Karena tawar hati ini adalah buah daripada penyakit, saudara. Kadangkala laki-laki yang mempunyai kepahitan juga kepada anaknya, seorang ayah yang sudah tidak diperhatikan sama anaknya di masa tuanya, di masa usianya yang sudah tua, akhirnya ayahnya stroke. Karena apa? Dia punya kepahitan terhadap anak. Anak semua dari kecil dibesarkan, setelah dibesarkan anaknya lupa dengan orang tua, akhirnya dia punya tawar hati. Nah, anak juga kadangkala punya rasa tawar hati kepada bapaknya karena dari kecil dia tidak pernah diperhatikan oleh ayahnya, tidak pernah ditanya, tidak pernah diantar sekolahnya, tidak pernah dirawat, tidak pernah diperhatikan. Anak itu semakin besar, dia semakin dewasa, akhirnya dia mempunyai tawar hati. Dia akhirnya, ya sudahlah, papa juga waktu saya masih kecil juga papa sudah tidak ada perhatian sama saya, tidak pernah mengantar ke sekolah, mama yang mengantar ke sekolah, akhirnya anak ini tawar hati, akhirnya dia mengalami jauh daripada orang tua. Jadi di sini yang kita katakan bahwa tawar hati ini sangat kompleks, saudara. Tawar hati ini menimbulkan banyak kesesakan, ya. Dan Yehezkiel mengatakan di sini, ya, bahwa dan kalau mereka bertanya kepadamu, mengapa engkau mengeluh? Orang yang tawar hati itu pasti ada mengeluh, saudara. Ada, makanya kita sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta kadangkala suka mendengar keluhan-keluhan daripada orang-orang yang tawar hati. Dia mengeluh mengenai perkawinannya, dia mengeluh mengenai sakit penyakitnya, dia mengeluh mengenai suaminya, dia mengeluh mengenai istrinya, dia mengeluh mengenai keadaan anak-anak zaman sekarang yang tidak yang tidak menghormat, yang tidak mau menuruti nasihat orang tua. Bahkan banyak anak-anak yang hari-hari ini menentang orang tuanya, dan akhirnya orang tuanya juga jadi tawar hati kepada anaknya. Ya sudahlah, lu masa bodoh lah, mau-maunya lu lah, gitu kan. Bahkan kita kalau mendengar berita daripada teman dekat kita pun, gitu kan, akhirnya kita kadang kala mendengar cerita dari sahabat kita, mendengar cerita daripada jemaat kita, gitu kan. Apalagi ada jemaat yang menjelekkan gembalanya, gembalanya dijelek-jelekan, akhirnya jemaat tawar hati, jemaat akhirnya pindah daripada gereja itu, jemaat akhirnya kabur daripada gereja itu. Nah, tawar hati ini akhirnya menimbulkan apa? Lemah, lesu, bahkan semangat hilang. Orang kadangkala terkencing ketakutan, takut untuk ke gereja tersebut, takut untuk berbicara kepada bapaknya, takut untuk berbicara kepada istrinya, takut untuk berbicara anak kepada anaknya. Ada orang tua yang takut untuk ngomong kepada anaknya, minta sesuatu, gitu kan, minta tolong aja kepada anaknya, takut, saudara. Karena apa? Karena orang tuanya waktu dia kecil juga anaknya minta sesuatu, kita sebagai orang tua tidak ngasih permintaan anaknya. Jadi pada waktu anaknya sudah sukses, anaknya sudah berhasil, orang tua itu jadi takut juga minta apa-apa kepada anaknya. Nah, jadi inilah yang firman Tuhan katakan, bahwa kadangkala kita dengar cerita daripada teman kita, ya akhirnya kita tawar hati, gitu kan. Nah, ini penyebab daripada tawar hati. Bahkan kita bisa mendengar cerita daripada orang, gitu kan. Nah, firman Tuhan mengatakan bahwa kalau kita
mengikuti perintah Tuhan, ya, kita harus juga sebagai jemaat bisa menasehati saudara-saudara kita, tegur mereka yang jemaat yang hidupnya sudah melenceng daripada kebenaran firman. Hiburlah mereka yang tawar hati, belailah mereka yang lemah, ya. Belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Kadangkala kehidupan kita ini semakin hari semakin bisa menguasai diri. Makanya banyak orang semakin tua, semakin dia bisa mengkoreksi dirinya, semakin sabar, semakin bisa mengendalikan dirinya, saudara. Ya, jadi dalam hal ini, saudara, kita harus belajar juga menasehati teman kita. Kalau teman kita mengalami tawar hati, ya kita harus kuatkan, kita harus berikan penghiburan, kita harus angkat dengan semangat yang baru, ya. Seperti saya waktu itu sudah hope, sudah nggak ada lah, kata saya, untuk kembali kepada pelayanan lah, kata saya. Sudahlah, ngapain melayani ke sana kemari gitu, saudara. Ya, maka kekuatan saya jadi kecil gitu. Makanya saya sudahlah, Om, saya nggak mau melayani tadinya, tapi saya harus bangkit. Maka saya harus berhasil, ya. Maka saya harus mengikuti apa yang Tuhan perintahkan. Apalagi saya sudah pernah dipanggil Tuhan, saya sudah ketemu dengan Tuhan, maka saya harus kuatkan hati saya harus teguhkan hati saya jangan takut kembali, saya harus comeback di dalam pelayanan saya harus memaknai, ya, memaknai tawar hati ini, ya, menjadi pelajaran, menjadi hikmat bagi kami. Makanya saya simpulkan bahwa tawar hati di waktu kesulitan itu adalah mengajarkan kita untuk tidak menyerah dalam menghadapi masalah, dalam kesulitan hidup. Sebaliknya kita harus tetap bersabar dan bertahan tetap dalam iman. Tema pada sore hari ini mengajarkan kita untuk selalu mengandalkan Tuhan, memohon pertolongannya ketika menghadapi kesulitan hidup. Dengan demikian kita akan merasa lebih tenang, lebih percaya bahwa Tuhan akan memberikan jalan keluar bagi kita. Saudara, banyak hari-hari ini pengusaha, ya, pedagang, semua alami kesulitan, saudara. Seperti kemarin saya tanya kepada adik saya, gimana bisnismu, adik? Adik saya jual beli motor bekas, saudara, yang 99% keadaan motornya masih bagus seperti motor di dealer. Kemarin adik saya ngomong, oh, baru satu yang sudah closing dan sudah bayar konsumennya. Motor yang kedua, jujur saja, sudah di ACC sama leasing, tapi konsumennya belum datang ke dealer, belum datang ke toko DD, dan belum dibayar. Jadi Lebaran tahun ini, saudara, adik saya hanya menjual 2 motor, saudara. Sedangkan saya dari kenaikan BBM itu pekerjaannya nggak sebanding lah gitu dengan pengeluaran saya hari-hari terakhir ini, saudara. Maka judul khotbah pada sore hari ini memberikan pedang bermata dua, firman bermata dua bagi saya. Ya, saya harus tetap kuat, saya tetap harus semangat, saya tetap harus bangkit di dalam bisnis saya,
bangkit di dalam pelayanan saya, bangkit di dalam hubungan rumah tangga saya harus tetap menjalin tali silaturahmi yang baik dengan teman-teman, dengan kolega-kolega kami, sehingga kami dapat menghadapi kesulitan ini dengan berlandaskan pertolongan Tuhan. Karena kehidupan kita, kehidupan manusia ini ada yang menciptakannya, ada yang membuatnya. Kita ini adalah bejana dan Tuhan adalah penjunanya. Maka saudara, saya akhiri khotbah pada sore hari ini. Kita akan dengarkan sebuah lagu daripada Herlin Pirena bahwa kita ini sedang direndah oleh Tuhan, saudara. Thank you. Selamat mendengarkan. Kasih Tuhan akan terjadi di dalam kehidupan kita yang sedang direndah saat ini, Tuhan. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kalau sampai sore hari ini kami masih diberikan kesempatan untuk sharing firman-Mu. Ini adalah sebuah opportunity yang Tuhan berikan untuk hamba-Mu, untuk menyampaikan kebenaran daripada firman-Mu. Kami akan menantikan apa yang tidak pernah kami lihat, apa yang tidak pernah kami dengar, dan apa yang tidak pernah kami timbul di dalam hati sebelumnya. Itulah yang kekal, yang tak terlihat seperti firman-Mu yang Engkau sampaikan kepada hamba-Mu. Biarlah kami tetap bertekun di dalam pelayanan kami, biarlah kami tetap bertekun di dalam iman kami, sehingga apa yang kami kerjakan semuanya berhasil dan beruntung. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang percaya katakan amin. Kami serahkan Om kembali kepada host pada sore terima hari kasih ini. Pak Budi Kristianto yang sudah menjadi saluran berkat buat kita semua. Amin. Semua diberkati Amin. firman Tuhan ya. Luar biasa ini hambanya ya. Memang di setiap kehidupan orang percaya ya, pasti saya percaya pernah tawar hati ya. Karena memang di dalam pelayanan itu selalu suka banyak gesekan ya. Namanya juga masih hidup ya, masih penuh dengan kekhawatiran ya, dengan ya pokoknya dengan karakter kita yang masih masih maaf kata ya, masih terbawa yang lama ya. Seharusnya kita kalau sebagai jadi hamba Tuhan, kita harus kikis habis ya. Memang nggak mudah itulah kita lakukan. Tapi saya percaya kalau ada Roh Kudus, itu pasti kita akan diberi seperti tadi Pak Budi katakan. Saya juga melihat Pak Budi pelayanannya ya, ketika dia lulus, terus dia datang ke gereja saya, wah dia bangga begitu. Terus pelayanannya juga di gereja saya berkali-kali juga bawa firmannya benar-benar bagus ya, tertata rapi. Kok tiba-tiba mundur dari pengalaman, dari pelayanan, saya juga bingung ya. Akhirnya puji Tuhan, saya didorong oleh Roh Kudus, kamu harus bawa dia kembali. Kamu harus mengasihi dia. Kamu harus tegur dia. Ya, saya bilang, Pak Budi, ayolah pelayanan kembali. Ya, kalau orang boleh Ya, menyakiti terima kasih kita, Om. ya orang boleh menyakiti kita, namanya juga sama-sama orang ya. Tapi jangan sampai kita, maaf kata nih, menyakitkan Tuhan. Itu yang paling kita harus jaga. Ya, saya juga paling takut tuh, jangan sampai kita menyakiti hati Tuhan. Ya, karena saya percaya Pak Budi ini bukan hanya terpanggil, tapi jadi orang pilihan Tuhan. Amin. Ya, sekalipun di hari ini dia mencurahkan isi hatinya, sekaligus dia memberitakan kabar sukacita firman Tuhan, yang kita pasti pernah alami ya, di dalam setiap kehidupan kita, tawar hati, sakit hati ya, kepahitan, itu namanya juga manusiawi ya. Kita jangan terbawa arus seperti itu.
kita harus tetap kuat karena di 1 Korintus 15 ayat 58 saya selalu pegang firman ini. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Amin. Pasti perhitungkan. Bukan hanya itu ya. Tadi pasti ada upah. Ada batuan yang diberikan buat Pak Budi Kristianto. Ya, seperti dikatakan tadi, anak-anak mantu, cucunya pasti akan diberi, tidak jadi peminta-minta. Itu yang saya alami. Ketika saya berani ambil tanggung jawab itu, saya melihat anak mantu saya diberkati oleh Tuhan. Amin. Seperti Matius 6 ayat 33 ya. Moto dari Family Ministry. Carilah dahulu kerajaan Allah kebenarannya. Maka segalanya akan kutambahkan kepadamu, yaitu berkat jasmani buat kehidupan kita limpahnya. Amin. Makasih Pak Budi, luar biasa hari ini. Saya sungguh diberkati ya oleh firman yang sungguh meneguhkan kita semua ya. Kiranya Tuhan Yesus pakai terus pelayan Pak Budi Kristianto tetap semangat ya, tetap cinta Tuhan, tetap bisa melayani Tuhan lebih sungguh lagi ya, lebih sungguh lagi ya. Amin ya. Tuhan berkati istri, kedua anaknya, terbagisnya selalu diberkati oleh Tuhan dengan limpahnya. Dan tidak pernah putus berkat itu. Terus mengalir buat usaha bisnis Pak Budi Makasih Om, amin. bersama istri. Juga anak-anaknya dibuatnya berhasil ya. Kuliahnya semuanya sukses. Lebih lagi nanti pasti ada upah yang kita tidak pernah lihat. Seperti tadi dikatakan 1 Korintus 2 ayat 9. Apa yang tak pernah dilihat mata, dan yang tak pernah didengar telinga, dan yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Amin. Tuhan Yesus memberkati Pak Budi Kristianto. Tetap setia ya, tetap taat melayani Tuhan. Sampai kapan ya? Sampai akhir hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan untuk ibadah besok. Boleh ditampilkan. Besok kita akan beribadah kembali. Yang akan melayani ada Pendeta Raffles Mandiangan. Ya. Yang temanya dipulihkan untuk memulihkan. Yaitu apa? Firman Tuhan pasti. Yang pasti memulihkan kita untuk lebih dipulihkan. Amin. Seperti hari ini kita diberkati oleh firman Tuhan. Jangan tawar hati di waktu kesulitan. Apapun bentuknya. Tetap pegang tangan Tuhan. Tetap andalkan tangan Yesus. Amin. Terima kasih. Boleh satu pujian. Pak Joni, bisa satu pujian Pak Joni? Oke. Sebelum doa syafaat Ibu Lydia. Ibu Lydia. Kembali. Tuhan Yesus berkati. Oh, Ibu Lydia. Oh iya udah. Iya, Pak Sejabat Ngeri nggak bisa ya. Pak Dwi yang mau doa syafaat. Iya, saya ya. Hah? Ya, boleh, saya Pak Dwi, Pak. boleh. Ya, Oh, Pak Pak boleh. Dwi, oke. Dwi yang doa syafaat, Pak Dwi. Ya, Iya. silakan Pak Dwi, siap-siap ya nanti ya. Iya, oke. Tadi saya udah nyanyikan lagu Lingkupiku belum ya? Jangan lelah. Ya. Belum. Lingkupiku dengan sayangmu, naungiku dengan kuasa di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab kau Allahku.
dengan sayapmu. Naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Pada Allah ada keselamatan dan gunung batuku, kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Amin. Ya. Saya persilakan hambanya Pak Dwi untuk doa syafaat. Doakan untuk nih Pak Joni. Doa Pak. Doa Doa syafaat untuk syafaat. apa? Doa syafaat. Iya, untuk apa? semua. Ya, Pak Dwi, Oh. Pak Dwi, dengar dulu ya. Bu Lydia aja nih yang doa. Nanti Pak Dwi belajar dari doanya Bu Lydia ya. Oke. Silakan Bu Lydia. Iya, Pak. Bapa dalam surga, kami boleh bersyukur. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini kami bisa mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Biar kami jangan tawar hati di waktu-waktu kesusahan datang ya Tuhan. Biar kasih-Mu terus menyertai menolong buat kami supaya kami lebih lagi maju lagi untuk ke depan Tuhan. Karena hari depan masih banyak harapan di dalam setiap hidup kami. Biar Tuhan akan menolong dan Tuhan akan menyertai dan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Budi Tuhan. Biar Engkau pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menolong, mengurangi, bahkan menyertai dan campur tangan Tuhan. Begitu iman-Mu di sore hari ini, kami boleh dibekali kembali Tuhan. Untuk kami lebih lagi maju lagi untuk mengerti jalan-jalan kami Tuhan. Biarpun masalah masih ada, tetapi kami percaya kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat Bapak Pendeta Pamingguan Tuhan, biar Engkau juga tolong sertai campur tangan, Tuhan jamah, Tuhan memberikan kesembuhan, biar kasih-Mu akan menolong Tuhan, biar mujizat akan terjadi, biar kemurahan Tuhan akan menyertai dan campur tangan. Berkati buat ibu, buat anak-anak, buat mantu dan cucunya Tuhan, tolong semua mereka ya Bapak. Biar Tuhan akan menyertai dan Tuhan akan campur tangan-Mu. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Bapak Pak Hendra Tuhan. Mari Engkau tolong, Kau jamah, Kau sembuhkan Tuhan. Pulihkan kembali kesehatannya. Biar kasih-Mu akan menolong Tuhan. Biar Pak Hendra bisa berjalan dengan kembali Tuhan. Untuk melayani pekerjaan-Mu di daerah-daerah Tuhan. Biar kasih-Mu akan menolong kembali. Biar kembali kepada kasih semula kembali Tuhan. Biar Tuhan akan tolong Tuhan sertai dan Tuhan campur tangan-Mu. Kami serahkan buat ibu, buat anak mantu dan cucunya. Tuhan tolong semuanya ya Bapak. Terima kasih, kami juga bersyukur Tuhan sore hari ini, di mana Pak Joni yang sudah memimpin pujian Tuhan, Kau pakai terus dalam pelayanannya, biar kasih-Mu terus menyertai, menolong dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua keluarganya, buat ibu anak-anaknya, Tuhan Kau berkati, Kau campur tangan, biar penyertaan Tuhan selalu menolong ya Bapak. Pakai semua keluarganya untuk melayani pekerjaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semua kami yang sudah datang Tuhan.
Tuhan, yang sudah mengikuti di dalam ibadah Zoom ini Tuhan. Kau berkati kami semuanya. Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kami. Tuhan buka jalan, Tuhan menolong, Tuhan menyertai dan campur tangan. Yang sakit Tuhan jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan kuatkan kembali. Yang bermasalah Tuhan buka jalan semuanya. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biar tangan Tuhan tolong kami semuanya Tuhan. Biar kami terus bertemu. Mungkin di lain-lain waktu kami bisa bertatap muka. Tuhan buka jalan. Biar ada persatuan terus kami Tuhan. Saling tolong, menolong, saling mengasihi dan singkat. Biar Tuhan tolong. Biar lingkungan kami yang terkecil ini Tuhan, dari family ministry Tuhan. Biar Kau sertai, Kau campur tangan-Mu. Biar kami ada kesehatan, ada berkesamaan Tuhan. Tuh kami terus datang memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami serahkan juga yang tidak datang Tuhan, Kau berkati juga. Mungkin ada kesibukan, ada pelayanan, Tuhan juga akan memberkati mereka semuanya. Lindungi, jaga Tuhan, kasih sayang-Mu terus menyertai. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa buat bangsa negara kami. Tuhan tolong buat Bapak Presiden, Wakil Kabinet Pusat sampai ke daerah, Tuhan tolong. Biar kasih-Mu akan menyertai dan campur tangan-Mu Tuhan. Bahkan corona yang datang kembali Tuhan tolong, yang penyakitnya tidak bisa dideteksi Tuhan. Kau juga akan sertai campur tangan-Mu, Menteri Kesehatan tolong Tuhan, medis semuanya, biar yang sudah kena juga Tuhan jamah mereka semuanya, bahkan yang belum kena juga Tuhan terus lindungi, jaga kami semuanya Tuhan, biar jangan terjadi hal-hal yang tidak kami inginkan, tetapi kami percaya kuasa Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan-Mu, perlindungan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biar tangan Tuhan terus menolong, menyertai dan campur tangan. Tolong hamba-hamba-Mu semuanya Tuhan. Pelayan-pelayan-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam hidup mereka. Biar mereka tidak tawar hati, semangat. Apapun yang terjadi, biar kami tahu semua ada rencana Tuhan dalam hidup semua. Tuhan pakai semua hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu boleh menjadi saksi, menjadi terang, membawa berkat Tuhan, pengabaran Injil masuk ke daerah-daerah semuanya Tuhan, melalui mulut daripada anak-anak-Mu dan hamba-hamba-Mu. Biar jadikan semua bangsa murid-Mu ya Bapa, sebab itu kami serahkan semua doa dan permohonan kami, segala puji dan hormat, syukur, kebesaran dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita angkat kedua tangan kita terima berkat yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus adalah kekuatan dan perisaiku, kepadamu-lah kami semua percaya. Tuhan Yesus melindungi engkau dan Tuhan Yesus memberkati engkau. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepada kita semua yang hadir. Diberinya damai sejahtera. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kesehatan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya dalam perlindungan Tuhan Yesus yang sempurna. Dan yang sakit malam ini juga Tuhan Yesus sembuhkan, kita semua boleh sehat. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu. Semuanya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Nama Tuhan Yesus ditinggikan, dipermuliakan, dan diagungkan. Dan juga kiranya Tuhan Yesus memberkati pekerjaan Bapak, Ibu, anak, mantu, cucu, dibuatnya selalu berhasil dan beruntung. Sampai Tuhan Yesus datang di awan-awan yang permai, menjemput kita orang-orang yang saleh, yang sudah diberkati firman Tuhan. Sama-sama kita setuju katakan, amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Silakan Pendeta Dodi.